Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Elfrida dan Ibu Rinandu. Hari ini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu mengenai eksepsi. Sebelum menjelaskan tentang eksepsi, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan dari nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Abu Zar Al-Ghifari, yang kedua yaitu Fatimah Pusparani Dewi, ketiga ada Amira Bristi Mutia, keempat Hambali, kelima saya sendiri MKV, yang terakhir adalah Nazma Rahmani Putri. Pokok presentasi yang akan kami jelaskan pada presentasi hari ini adalah yang pertama, pengertian eksepsi, kedua, tujuan eksepsi, ketiga, jenis eksepsi, keempat, pengajukan eksepsi, kelima, yaitu isi eksepsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amira. Pengertian eksepsi. Dalam konteks hukum acara, eksepsi dimaknai sebagai tangkisan atau bantahan atau objection. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat untuk mengkritisi syarat-syarat formil dari surat gugatan penggugat. Menurut ahli hukum bernama Yahya Harahap, halaman 418, eksepsi secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Pasal 136 HIR angka 1 menyebutkan bahwa eksepsi itu adalah perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat. Dalam angka 2 menyebutkan apakah yang dimaksud dengan eksepsi? Dikatakan bahwa eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok persoalannya, melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimah Pusparani. Baik, selanjutnya adalah tujuan eksepsi. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan tidak dapat diterima atau inadmissible. Selanjutnya dibacakan oleh Nazma. Selanjutnya yaitu jenis eksepsi. Eksepsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksepsi prosesual atau processuale exceptie, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Eksepsi prosesual dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut. Eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri tersebut, melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PT UN atau pengadilan agama. Yang kedua yaitu eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif. Eksepsi yang menyatakan bahwa suatu pengadilan negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan atau objek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Jenis yang kedua yaitu eksepsi prosesual luar kompetensi. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik antara lain eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi res judicata atau ne bis in idem, eksepsi obscur libel. Jenis yang ketiga yaitu eksepsi hukum material. Jenis-jenis eksepsi material yaitu yang pertama, eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur atau terlampau dini. Yang kedua yaitu eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa, atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu M. Kahfi. Yang selanjutnya yaitu tata cara mengajukan eksepsi. Yang pertama itu menentukan kompetensi. Salah satu jenis eksepsi adalah eksepsi deklinatoir, eksepsi mengelakkan. Maksudnya dengan mengajukan eksepsi jenis ini, maka tergugat mengelak dari kompetensi pengadilan.
Di sini tergugat menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa tidak mempunyai kompetensi atau wewenang mengadili. Kedua, yaitu menganalisis isi gugatan. Menurut hukum acara perdata, gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu fundamentum, petendidan, dan petitum. Ketiga, yaitu menganalisis pihak. Menganalisis perumusan pihak yang menjadi pihak atau penggugat atau tergugat tanpa diwakili oleh orang lain adalah mudah, cukup disebut nama, pekerjaan, dan alamat. Yang terakhir yaitu menganalisis pokok perkara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hambali. Isi eksepsi. Eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pada pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Angkapi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elfrida dan Bu Nandu atas waktunya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih.